Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Apidahisy Herianti, dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan fenomena budaya wayang golek. Kehadiran teknologi serta internet memang telah memberikan perubahan dalam kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, serta kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi. Namun di lain sisi, internet juga dapat memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan masyarakat. Salah satu akibatnya adalah terjadinya peningkatan kenakalan remaja, seperti pornografi, apalagi Indonesia termasuk dalam negara dengan penggunaan internet terbanyak ke-6 di dunia. Namun, jika melihat kembali lebih jauh sebelum kehadiran media komunikasi modern seperti televisi, radio, majalah, maupun internet, kesenian rakyat memang telah dimanfaatkan oleh para pemimpin dan pemerintah dalam menyampaikan informasi, pengetahuan, serta ajaran kepada masyarakat. Dengan 700 lebih suku Indonesia, terdapat ratusan bahkan ribuan kesenian daerah yang sudah sepatutnya diwariskan dan digunakan sebagai media komunikasi dan sosialisasi di masyarakat. Karena penggunaan media komunikasi modern belum mampu menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan, maka banyak pihak menggunakan kesenian rakyat sebagai media komunikasi sosial dan pembangunan. Seperti yang diketahui bahwa wayang golek merupakan salah satu seni pertunjukan rakyat yang berasal dari wilayah Pasundan, Provinsi Jawa Barat. Penamaan wayang golek karena wayangnya terbuat dari bahan kayu yang menyerupai bentuk manusia. Boneka yang terbuat dari kayu tersebutlah yang disebut dengan golek, sehingga diberi nama wayang golek. Komunikasi yang terjadi pada pertunjukan wayang golek adalah komunikasi tatap muka secara langsung antara dalang sebagai pelaku seni dengan penonton. Oleh karena itu, seni di pertunjukan rakyat wayang golek dipergunakan sebagai media komunikasi untuk penyampaian informasi dan pesan-pesan tertentu. Sebagaimana pemanfaatan media modern yang berfungsi untuk mentransmisikan pesan, menghibur, mendidik, dan mempengaruhi atau mempersuasi khalayak atau masyarakat. Selain itu, penyampaian pesan melalui kesenian rakyat sekaligus sebagai media pengenalan dan pewarisan budaya kepada generasi muda. Penyampaian pesan sosial dan pembangunan kepada masyarakat tidak terlepas dari kebudayaan masyarakat itu sendiri, sehingga penggunaan wayang golek sebagai media penyebaran berbagai macam informasi masih relevan dan efektif untuk digunakan sebagai media komunikasi atau pembawa pesan pembangunan. Penggunaan wayang golek sebagai media penyebaran informasi di tengah perkembangan teknologi yang semakin modern menjadikan fenomena ini menjadi unik dan menarik. Fenomena budaya yaitu perpaduan hadirnya teknologi komunikasi yang belum sepenuhnya dapat menjadi jawaban bagi diseminasi informasi dan pewaris budaya. Secara langsung dalam proses diseminasi informasi dan pewarisan budaya, dalam hal ini adalah penggunaan kesenian rakyat wayang golek. Selain itu juga adanya penyelenggaraan komunikasi aktif antara pemangku kepentingan dengan warga negara melalui media komunikasi tradisional. Media tradisional atau media rakyat merupakan bentuk media lokal dalam suatu komunitas budaya. Keberadaan media ini sudah lama dimanfaatkan oleh komunitas budaya untuk menjalin interaksi dan komunikasi di antara komunitas tersebut sebelum kehadiran media masa modern. Tema yang biasanya berkembang dalam seni pertunjukan rakyat menyangkut ekspresi hidup, keteladanan, simbol-simbol ritual, cita-cita, budaya, dan nilai-nilai baik buruk. Di sini seni pertunjukan rakyat berfungsi menuntun masyarakat untuk memahami batas baik dan buruk yang mesti dilakukan dan cara melakukannya.
kegunaan seni pertunjukan rakyat diutamakan untuk kepentingan hiburan, komunikasi sosial, dan aktivitas religius. Wayang golek merupakan salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Wayang golek adalah salah satu bentuk seni pertunjukan yang tumbuh dan berkembang di daerah Jawa Barat. Daerah penyebarannya terbentang luas dari Cirebon di sebelah timur sampai wilayah Banten di sebelah barat, bahkan di daerah Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Barat sering pula dipertunjukkan pergelaran wayang golek. Masyarakat di Jawa Barat mulai mengenal wayang golek pada tahun 1455 Saka atau 1533 Masehi dalam prasasti batu tulis. Dalam perjalanan sejarahnya, pergelaran wayang golek mula-mula dilaksanakan oleh kaum bangsawan, terutama peran penguasa, terutama bupati di Jawa Barat, mempunyai pengaruh besar terhadap berkembangnya wayang golek tersebut. Pada awalnya, pertunjukan wayang golek diselenggarakan oleh para priai atau kaum bangsawan Sunda di lingkungan istana atau kabupaten, untuk kepentingan pribadi maupun untuk keperluan umum. Kelahiran wayang golek berasal dari ide dalam Bupati Bandung atau Karanganyar yang menugaskan Ki Darman, juru wayang kulit asal Tegal yang tinggal di Cibiru untuk membuat bentuk golek purwa. Awalnya, wayang kayu ini masih dipengaruhi bentuk wayang kulit, yaitu gepeng atau Dwi Matra. Pada perkembangan selanjutnya, tercipta bentuk wayang golek semakin membulat atau trimatra seperti yang biasa kita lihat sekarang. Kemudian, pembuatan wayang golek pun menyebar ke seluruh wilayah Jawa Barat seperti Bandung, Ciamis, Ciparai, Bogor, Karawang, dan Majalengka. Wayang golek merupakan sebagai alat komunikasi yang lengkap, yaitu alat komunikasi audiovisual yang telah lama akrab dengan audiensnya, dengan aneka pesan, falsafah, dan ajaran moral yang dikemas dalam bentuk cerita yang disampaikan oleh dalang. Dalam perkembangan wayang golek di Jawa Barat, hampir semua stakeholder yang terlibat menggunakan sistem konservasi, di mana wayang golek mengalami perkembangan nilai dan inovasi tanpa meninggalkan perkembangan utama yang telah ada sebelumnya. Penciptaan tokoh cepot dalam seni pewayangan di Jawa Barat adalah salah satu inovasi yang cukup berhasil untuk menjaga agar wayang golek dapat diwariskan kepada generasi penerus tanpa meninggalkan cerita utama. Selain itu, proses revitalisasi juga dilakukan dalam rangka pewarisan wayang golek. Sebagaimana disampaikan M. Duleh, pembuat wayang golek di Cibiru, Kabupaten Bandung, bahwa bentuk dan karakter tokoh-tokoh wayang golek mengalami beberapa perubahan dari asal mulanya, mulai dari model pakaian yang dikenakan pada tokoh wayang sampai warna muka yang telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Proses pewarisan budaya wayang dilakukan melalui proses enkulturasi. Wayang dianggap sebagai satuan tradisi yang harus dijaga bermanfaat, bukan sebatas sebagai ritual, melainkan sebagai identitas. Wayang sebagai tradisi merupakan satu-satunya penanda keberadaan budaya di salah satu wilayah. Untuk itu, kesadaran masyarakat Jawa Barat terhadap pelestarian wayang sangat tinggi karena anggapan mereka wayang bukan persoalan performing art tetapi identitas kebersamaan. Mencermati kebudayaan Jawa Barat yang beragam, wayang adalah satu representasi kebudayaan bangsa Sunda, sehingga keberlangsungan wayang dapat disetarakan dengan keberlangsungan kebudayaan yang terbangun dalam harmoni sebagaimana yang kita saksikan di Indonesia, di mana praktik harmoni in diversity begitu terasa dan kental dalam gelutan hidup keseharian masyarakat bangsa ini. Halnya dengan
pewayangan, keharmonian, kebudayaan kental karena wayang tidak saja penanda Sunda, melainkan Indonesia dalam artian yang lebih luas. Cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.